wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Akan menjelaskan tentang makanan halal dan haram. Ya, ini ada beberapa indikator yang harus dicapai. Yang pertama, tentang apa sih tentang makanan halal dan haram. Kemudian apa saja jenis-jenis makanan halal dan makanan haram. Ya, yang pertama, untuk adik-adik semua di sini ada yang sudah tahu apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram. Ya, di sini akan dijelaskan bahwa makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Kemudian ada beberapa kriteria dari makanan halal, itu ada 3. Ada yang sudah tahu dari kriteria makanan halal? Oke, di sini akan dijelaskan bahwa yang pertama, makanan halal itu didapat dalam bentuk misalnya wujudnya. Yang kedua, pengolahannya. Kemudian yang ketiga itu wujud atau zatnya. Kemudian yang ketiga kan dari wujudnya. Misalnya memang di situ sudah dihalalkan oleh Allah. Misalnya daging ternak, misalnya sapi, kambing, terus ada juga unta atau yang lainnya. Kemudian dari segi cara memperolehnya, misalnya bukan dari hasil mencuri atau yang lainnya. Kemudian yang ada lagi dari cara pengolahannya. Misalnya ketika awal mengolah sebelum disembelih, misalnya itu membaca basmalah, terus niat yang baik, terus menggunakan peralatan yang tajam. 3. Di sini memang banyak sekali, kalau di Indonesia itu banyak sekali makanan halal. Kalau di luar Indonesia itu kebanyakan ada juga makanan yang memang diharamkan seperti babi. Nah, untuk itu ada beberapa kriteria, adapun jenis-jenis yang harus kita perhatikan sebelum kita tahu apakah itu halal atau haram. Yang pertama itu halal karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghalalkannya, seperti yang tertera dalam Al-Quran. Itu juga ada surat Al-Maidah ayat 88. Ya. Silakan buka Al-Quran di depannya anak-anak semua. Surat Al-Maidah ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal, dan bertakwalah kepada Allah di mana kamu beriman kepadanya. Kemudian yang kedua itu ada makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan, seperti yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhallu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Di situ juga dijelaskan bahwa menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian yang ketiga itu ada makanan yang tidak mudarat. Artinya kita peroleh itu bukan hasil yang untuk diri sendiri itu tidak menyehatkan, terutama dalam artian tidak mengandung mudarat di sini adalah untuk menyehatkan diri sendiri. Jadi ketika kita beraktivitas nantinya kita mampu semaksimal mungkin beraktivitas seperti biasanya, seperti itu. Ya. Kemudian tadi udah ada beberapa jenis-jenis dari makanan halal. Kemudian sekarang apa sih makanan haram? Ya, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat. Dalam artian memang yang pertama itu dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua membawa mudarat bagi diri kita. Kemudian yang ketiga itu kotor dan menjijikan. Kemudian yang keempat diperoleh dengan cara yang baik. Nah, di sini dilarang
dilarang oleh Allah itu memang sudah tertera dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat juga yang menjelaskan bahwa makanan ada yang haram karena memang sifatnya dari hewan tersebut atau karena faktor lain juga. Kemudian yang kedua itu ada faktor dari kemudaratan, dalam artian misalnya kita sengaja kita udah tahu itu racun, lah kita tetap minum, lah dalam artian kita sengaja melakukan itu, maka kita itu mudarat buat diri sendiri loh. Jadinya diri kita nanti akan sakit, bisa juga kita bisa masuk rumah sakit, atau bahkan yang lebih fatal kita bisa sampai korupsi. Kemudian hasil dari korupsi itu sendiri kita gunakan untuk membeli makanan, kemudian kita makan, itu akan menjadi haram karena kita salah menggunakan hasil dari uang tersebut. Kemudian tadi yang pertama itu ada tentang kriteria, itu ada 3. Yang pertama dari zatnya. Yang kedua itu oleh. Kemudian yang ketiga cara pengolahan. Jadi kita tahu bahwa makanan itu terbagi menjadi 2, ada halal dan ada haram. Nah, di sini ada kayak masih bingung dengan makanan dan halal dan haram. Kalau masih bingung, silakan ditanyakan. Kemudian silakan buka buku halaman 28. Di situ ada beberapa gambar. Silakan dibuka, dicermati. Nanti itu ada di sini ada lembar. Ya. Di sini ada lembar isai. Silakan anak-anak mengisi dahulu. Nanti silakan setelah selesai bisa dikumpulkan. Ya, apakah sudah selesai? Kalau belum, silakan dikerjakan di rumah. Nanti Bu Guru akan mengecek di pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.